Hai, welcome back to Budila Movie. Kali ini kita flashback ke alur cerita film Joker yang dirilis pada tahun 2019 lalu. Bagi kalian yang tahu Joker tapi belum tahu kisahnya, simak cerita ini sampai habis. Jadi, film ini mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang badut psikopat bernama Arthur Fleck. Katanya, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Ayo kita masuk ke alur ceritanya. Kisah dimulai di pagi hari yang cerah. Sambil mendengarkan berita mengenai kota Gotham yang semakin kumuh dan kotor, seorang pria yang bernama Arthur Fleck berdandan merias wajahnya untuk bersiap-siap melaksanakan tugasnya sebagai badut. Sesaat, Arthur menahan tangis karena nasibnya yang malang ini. Beberapa saat kemudian, dia memaksakan diri untuk tetap tersenyum sambil meneteskan air mata. Arthur berusaha keras untuk bisa tersenyum. Beberapa saat kemudian, Arthur bekerja menjadi badut di pinggir jalan, mencoba menarik perhatian kerumunan agar mau mampir di sebuah toko yang membayarnya. Arthur menari berusaha menarik perhatian orang-orang yang berlalu lalang di sekitarnya, sambil diiringi dengan piano di sampingnya. Bukannya mendapatkan perhatian, malah umpatan yang Arthur dapatkan karena penampilannya yang aneh. Beberapa saat kemudian, sekelompok pemuda merebut dan membawa lari papan pengumuman dari tangan Arthur. Arthur yang panik pun langsung mengejar anak-anak tersebut. Arthur meminta pertolongan dari orang-orang sekitar, namun tidak ada yang peduli dengannya. Tidak ada satupun orang yang mau membantunya. Arthur terus berlari di dalam gang sempit, namun dia malah dipukuli menggunakan papan pengumuman itu hingga hancur. Arthur dipukuli oleh anak-anak berandalan tersebut. Arthur yang kesakitan itu pun tidak mampu untuk bangkit lagi. Sore harinya di depan psikiater, Arthur tertawa tidak terkendali karena penyakitnya. Terungkap, Arthur mengidap penyakit mental, di mana saat moodnya buruk, Arthur malah tertawa lepas, dan dia sendiri tidak bisa menghentikannya. Arthur dengan keras berusaha menghentikan tawanya, namun sangat sulit, sehingga beberapa saat kemudian setelah dia berhasil menenangkan diri, Arthur bertanya kepada psikiaternya, kenapa akhir-akhir ini orang-orang di luar sana menjadi semakin gila? Psikiater pun menjawab kalau situasi kota saat ini sedang kacau, kumuh dan wabah penyakit tersebar di mana-mana. Warga miskin kota semakin susah mendapatkan pekerjaan, walaupun dijanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Sang psikiater lalu meminta buku jurnal catatan harian Arthur. Lalu Arthur memberinya sebuah buku. Selain sebagai sebuah buku jurnal, buku itu juga ia gunakan untuk mencatat lelucon atau hal-hal lucu. Karena suatu saat nanti, Arthur memiliki cita-cita untuk menjadi stand-up komedian. Di dalam buku jurnal tersebut, sang psikiater malah menemukan catatan yang bertuliskan kalau Arthur berpikir jika kematiannya lebih masuk akal dari kehidupannya saat ini. Menyadari kalau penyakit mental yang diderita oleh Arthur belum juga mereda, sang psikiater memberikan Arthur resep obat. Di perjalanan pulang di dalam bis, Arthur menggoda seorang anak kecil yang duduk di bangku depannya hingga tertawa. Namun, ibu anak tersebut malah tidak senang dengan apa yang Arthur lakukan dan membentak Arthur. Arthur pun sedih dan penyakit tertawanya pun kambuh. Arthur tertawa terbahak-bahak hingga seisi bus pun terganggu. Arthur kemudian memberi selembar kertas untuk orang yang duduk di depannya. Kertas itu bertuliskan kalau Arthur memiliki penyakit tertawa yang tidak bisa dikontrolnya karena trauma pada otaknya dan mohon dimaklumi. Setelah menebus obat di apotek Mekar, Arthur berjalan menaiki tangga menuju apartemennya. Sebelum naik ke apartemennya, Arthur memeriksa kotak surat, namun tidak ada apapun di sana. Arthur lalu masuk ke dalam apartemennya. Di dalam, Arthur disambut oleh ibunya, Penny Fleck. Penny bertanya apakah ada surat balasan dari seseorang yang bernama Thomas Wayne. Arthur menjawab kalau kotak surat di depan kosong. Penny pun sedih karena dia sangat berharap mendapat surat balasan. Penny menganggap Thomas Wayne sangat kaya raya dan sebentar lagi akan mencalonkan diri menjadi wali kota. Bisa membantu dia dan anaknya Arthur yang saat ini sedang terpuruk. Terungkap, Penny 30 tahun yang lalu pernah menjadi asisten rumah tangga di rumah Thomas Wayne. Dan Penny mengaku sangat dekat dengan Thomas Wayne. Menurut Penny, Thomas adalah orang yang baik. Arthur dan Penny lalu menonton acara televisi favorit mereka, yaitu sebuah acara talk show, Murray Franklin Show.
Arthur sangat menyukai acara tersebut hingga dia membayangkan bisa masuk ke dalam studio dan menonton acara tersebut secara langsung. Di dalam bayangannya, Arthur tertawa mendengar lelucon Murray hingga Murray menyuruh Arthur naik ke atas panggung. Di sana, Arthur bercerita tentang asal-usulnya yang miskin dan berusaha keras berjuang di kota yang kejam ini. Arthur bekerja untuk merawat ibunya. Hal itu membuat Murray kagum, hingga Murray berharap punya anak seperti Arthur. Namun, peristiwa itu hanya ada di dalam bayangan Arthur saja. Pagi harinya di tempat kerja, saat Arthur sedang meregangkan sepatu badutnya, salah satu rekannya yang bernama Randall mendengar info kalau Arthur kemarin dipukuli oleh anak-anak nakal. Karena kasihan, Randall memberi sepucuk pistol dan peluru kepada Arthur untuk membela diri. Arthur awalnya menolak, namun Randall memaksa Arthur untuk menyimpannya sebagai alat membela diri. Randall berkata, jika Arthur tidak punya uang, bayarnya nanti saja. Lalu, teman Arthur yang bernama Gary lalu muncul dan memberitahu Arthur kalau Arthur dicari oleh bosnya. Ia pun berjalan memasuki ruangan bosnya. Di dalam ruangan itu, sang bos langsung memarahi Arthur karena kemarin meninggalkan pekerjaannya sebelum selesai. Bosnya marah. Arthur mencoba menjelaskan kalau dia habis dipukuli, namun bosnya tidak peduli. Bosnya malah menyuruh Arthur mengganti papan pengumuman yang rusak. Arthur yang kesal memukul-mukul bak sampah di belakang gedung. Arthur berjalan dengan lesu menuju apartemen. Arthur memeriksa kotak surat yang masih saja kosong. Di dalam lift, Arthur bertemu dengan seorang wanita yang bernama Sophie dan putrinya yang masih kecil. Sophie memberi isyarat pada Arthur untuk mencoba berkomunikasi karena anaknya yang cerewet. Arthur hanya tersenyum melihat tingkah Sophie. Di dalam apartemen, Arthur mengurusi ibunya yang sudah tua. Fanny Fleck masih saja membahas mengenai Thomas Wayne yang bisa membantunya. Tetapi kenapa dia tidak kunjung membalas suratnya? Di malam hari, sambil nonton TV, Arthur bermain-main dengan pistol miliknya. Arthur menari-nari dan tiba-tiba pistol itu menembak tanpa disengaja. Arthur pun panik. Beruntung tidak ada orang yang curiga. Pagi harinya, Arthur mengikuti Sophie kemanapun ia pergi. Ia mengikutinya masuk ke dalam bank. Sesaat, Arthur juga ingin ikut masuk juga. Namun dia mengurungkan niatnya. Arthur kemudian pergi menuju ke sebuah bar yang menunjukkan aksi stand-up komedian amatir. Di sana, Arthur meneliti bahwa lelucon yang orang sukai adalah lelucon dewasa, di mana Arthur sendiri tidak menemukan kelucuan di dalamnya. Di dalam rumah, Arthur menulis dalam jurnalnya, bagian terburuk dari sakit mental adalah orang-orang memaksa penderitanya untuk berpura-pura tidak memiliki penyakit mental. Beberapa saat kemudian, terdengar suara bel. Lalu Arthur membuka pintu rumahnya. Ternyata itu adalah Sophie. Sophie berkata kalau dia mengetahui seharian yang tadi Arthur mengikuti kemanapun dia pergi. Sophie mengira Arthur akan merampok bank tempatnya bekerja. Arthur lalu bercanda dan berkata dia memang punya pistol, tapi lain kali aja merampoknya. Hal itu malah membuat Sophie tersenyum. Arthur lalu memberitahu Sophie kalau dia mendaftar untuk tampil di bar stand-up komedian amatir. Arthur ingin Sophie menonton aksi perdananya. Tidak disangka Sophie pun mau. Sophie lalu pergi meninggalkan Arthur. Pagi hari di saat Arthur sedang bekerja menjadi badut untuk menghibur anak-anak pengidap kanker, tanpa disengaja pistol yang ada di sakunya terjatuh. Tak pelak, hal itu membuat bosnya marah. Malam itu juga, bos Arthur memecatnya dari pekerjaan menjadi badut karena ketahuan membawa pistol saat sedang bekerja. Terlebih lagi, Randall malah mengaku pada bosnya kalau Arthur telah merampas pistolnya dengan paksa. Arthur pun kecewa dengan Randall yang tidak membelanya dan malah menjatuhkan dirinya di depan sang bos, sehingga membuatnya dipecat. Di perjalanan pulang di dalam kereta, Arthur yang sedang kacau melihat seorang wanita yang diganggu oleh 3 orang pemuda yang mabuk. Di momen itu, tidak disangka penyakit ketawa Arthur malah kambuh. Ia tertawa terbahak-bahak. Hal itu membuat 3 pemuda yang mabuk tadi kesal. Ditambah wanita incaran mereka berlalu pergi. 3 pemuda itu semakin kesal karena mengira Arthur mentertawakan aksi mereka. Arthur mencoba memberi penjelasan kalau dia memiliki penyakit mental tertawa. Namun 3 pemuda itu tidak peduli. Mereka memukuli Arthur bertubi-tubi hingga tumbang. Terdesak, Arthur kemudian menembak 2 pemuda itu hingga tewas.
satu orang berhasil lolos. Arthur pun mengejar orang tersebut. Setelah kereta berhenti, Arthur mengikuti pria itu dan menembaknya dari belakang. Ia menembaknya berkali-kali hingga tewas. Arthur kemudian berlari menuju apartemen. Setelah sampai di dalam, tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Ia tidak pernah merasakan hal ini sebelumnya. Arthur merasa bahagia. Dia menari-nari tidak jelas. Arthur kemudian memasuki rumah Sophie dan menciumnya. Keesokan harinya, Arthur mengemasi barang-barangnya di tempat kerja. Di sana, satu-satunya orang yang peduli dengannya adalah si cebol Gary. Sementara, yang lainnya malah membuli Arthur soal senjata yang dia bawa, termasuk si Randall. Sebelum pergi, Arthur memukul sebuah benda dan mencoret-coret tulisan di dinding. Di rumah, Arthur meminum stok obatnya yang terakhir. Lalu, Arthur dan ibunya menonton siaran berita televisi yang menyiarkan ucapan bela sungkawa dari Thomas Wayne terhadap 3 karyawan terbaiknya yang terbunuh di kereta malam tadi. Itu adalah orang-orang yang dibunuh oleh Arthur semalam. Di siaran itu, Thomas menyebut kalau kota Gotham sudah kacau dan ditambah sosok pembunuh menggunakan riasan badut, menunjukkan kalau orang itu iri dengan nasib orang lain yang lebih beruntung, namun terlalu takut menunjukkan wajah aslinya. Menurut Thomas, orang-orang pinggiran itu tidak ubahnya seperti sosok badut. Siang harinya, Arthur menemui psikiaternya untuk berkonsultasi lagi. Tidak disangka, sang psikiater berkata bahwa pemerintah menghentikan layanan konsultasi gratis untuk masyarakat miskin, termasuk pasokan obat gratis di stop. Arthur pun semakin kebingungan. Malam harinya, Arthur bersiap-siap maju untuk tampil di bar stand-up komedian amatir. Dan tibalah waktunya untuk tampil. Di sana juga ada Sophie di bangku penonton. Di atas panggung, secara tidak diduga, penyakit tawa Arthur kambuh. Dia tak bisa mengendalikannya. Situasi tersebut pun menjadi canggung. Arthur berusaha keras menghentikan tawanya. Setelah mereda, Arthur memberikan jok yang tidak begitu lucu. Hingga akhirnya, ia melanjutkan pertunjukan dengan santai. Pulangnya, Arthur dan Sophie pun jalan. Di sana, Arthur melihat beberapa orang menggunakan topeng badut. Ia tersenyum melihatnya. Arthur dan Sophie melanjutkan untuk makan malam bersama. Sesampainya di rumah, Arthur membantu ibunya menuju kamar untuk beristirahat. Fanny memberi Arthur sepucuk surat untuk dikirim pada Thomas Wayne. Arthur yang penasaran membaca surat itu. Di sana tertulis kalau ibunya memiliki hubungan spesial dengan Thomas Wayne. Dan Penny menyebut kalau Arthur adalah anak dari Thomas Wayne. Arthur pun shock. Ia yang marah meminta penjelasan pada ibunya. Penny yang ketakutan berkata jujur kalau dulu dia dan Thomas Wayne memiliki hubungan. Namun itu dulu. Thomas berkata kalau Penny yang hanya seorang pembantu berbeda kasta, sehingga mereka tidak mungkin bersatu. Siang harinya, Arthur menaiki kereta menuju suatu tempat. Ia merobek foto Thomas Wayne di surat kabar dan menyimpannya. Arthur kini tiba di kediaman Thomas Wayne. Dari dalam gerbang, seorang bocah menghampirinya. Anak itu bernama Bruce Wayne. Dia adalah anak Thomas Wayne. Di depan Bruce, Arthur melakukan sulap sederhana untuk menghibur Bruce, dan ia menyukainya. Beberapa saat kemudian, pengawal Bruce yang bernama Alfred datang dan mengusir Arthur. Kemudian Arthur mengatakan dia adalah anak Penny Fleck dan dia tahu hubungan antara ibunya dan Thomas Wayne dulu. Alfred dengan marah berkata kalau ibu Arthur berhalusinasi. Alfred menyebut Penny Fleck itu gila. Arthur sempat marah mendengarnya dan mencekik Alfred. Lalu Arthur kemudian pergi begitu saja. Sesampai di depan gedung apartemen, Arthur melihat ibunya yang dibawa oleh tim medis ke ambulan. Arthur yang sedih itu pun mengikutinya menuju rumah sakit. Di depan rumah sakit, ia bertemu dengan 2 orang detektif yang bertanya mengenai pembunuhan 3 orang di kereta. Ternyata sebelumnya mereka bertanya sesuatu pada ibu Arthur dan membuatnya shock sehingga tiba-tiba pingsan. Itulah mengapa ibunya dilarikan ke rumah sakit. Detektif itu juga bertanya apakah Arthur membawa senjata di saat bekerja menghibur anak-anak pengidap kanker. Arthur berkilah kalau itu hanyalah properti aksinya dan dia tidak tahu apa-apa mengenai pembunuhan 3 orang di kereta. Arthur kemudian masuk ke dalam rumah sakit, meninggalkan 2 detektif itu. Di dalam kamar pasien, Arthur ditemani oleh Sophie, menunggu ibunya yang terbaring yang tidak sadarkan diri. Di ruang itu,
Arthur melihat siaran Murray Franklin Show. Tidak disangka dan tidak diduga, Murray memutar video rekaman amatir penampilan Arthur di stand-up komedian amatir. Aksi Arthur yang tidak lucu itu menjadi viral. Arthur pun kaget. Awalnya Arthur senang melihatnya. Namun, di siaran itu Murray malah membuat aksi Arthur tersebut sebagai lelucon. Dan orang-orang tertawa karenanya. Di dalam kamarnya, dari layar televisi, Arthur melihat sekelompok orang menggunakan topeng badut berdemo di depan rumah Thomas Wayne. Tidak terima karena pernyataan sebelumnya mengarah pada anggapan kalau orang-orang miskin itu seperti badut. Mereka tidak terima dan menganggap sebuah orang kaya arogan. Arthur kemudian kepikiran suatu ide. Arthur kemudian pergi ke gedung pertunjukan, di mana malam itu banyak orang kaya berkumpul, termasuk Thomas Wayne. Terjadi demo besar-besaran di sana. Arthur menyelinap di antara kerumunan orang dan masuk ke dalam gedung lewat pintu belakang. Di dalam, Arthur menyamar sebagai pelayan, memasuki ruang pertunjukan. Di sana sedang di-setel film mengenai Charlie Chaplin yang sangat lucu. Arthur pun tertawa, menyukainya. Dia kemudian melihat Thomas yang beranjak dari tempat duduknya. Arthur lalu pergi mengikuti Thomas Wayne menuju toilet. Di sana, Arthur menemui Thomas secara langsung. Can I help you, pal? Di depan Thomas, Arthur belak-belakan mengaku kalau dia adalah anak Fanny Flagg. Tidak disangka, Thomas malah membantah Arthur dan berkata kalau Thomas bukanlah ayah Arthur. Thomas menyebut kalau Arthur adalah anak adopsi saat Fanny masih bekerja di kediamannya dulu. Fanny memiliki gangguan mental dan pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Dan hal itulah yang membuat Fanny Flagg dipecat. I told you. Arthur yang sedih tidak percaya dengan perkataan Thomas. Arthur berkata, kenapa semua orang begitu jahat padanya? Padahal Arthur tidak mengharap apa-apa pada Thomas. Kenapa Thomas malah berkata sesuatu yang menyakitkan padanya? Secara tiba-tiba, penyakit tertawa Arthur kambuh. Thomas yang kesal memukul wajah Arthur dan berkata agar Arthur jangan mengganggu Bruce Wayne lagi sambil berlalu. Di dalam rumah, Arthur yang kacau mengeluarkan semua isi kulkas dan kemudian masuk ke dalamnya. Pagi harinya, Arthur mendengar bunyi telepon. Setelah diangkat, ternyata itu adalah telepon dari manajer Murray Franklin Show. Dia ingin Arthur menjadi bintang tamu di sana karena respon penonton saat videonya diputar sangat antusias. Tak pikir panjang, Arthur langsung mengiyakannya. Murray wants me on the Murray Franklin Show. Siang harinya, Arthur menaiki bus menuju rumah sakit jiwa Arkham. Di dalam rumah sakit jiwa itu, Arthur menemui bagian arsip. Sang petugas kemudian muncul dengan memegang arsip ibunya Fanny Flagg yang ternyata memang pernah dirawat di sana 30 tahun yang lalu. You're talking about some 30 years ago, so Ia kemudian merebut arsip itu dan membawanya lari. Di tempat yang aman, Arthur membuka arsip itu. Setelah dibuka, ia pun terkejut karena di dalamnya tertulis kalau Fanny memang pernah dirawat di sana karena menganiaya anak adopsinya. Di sana juga dilampirkan dokumen adopsi anak. Di sana juga terlihat lampingan clipping berita yang menyebutkan kalau seorang ibu membiarkan anak adopsinya dianiaya oleh pacarnya, dan sebuah berita yang mengabarkan seorang ibu dipukuli dan anaknya dianiaya dengan keji hingga pukulan yang keras di kepalanya. Tiba-tiba penyakit tawa Arthur pun kambuh. Arthur menangis sambil tertawa. Malam harinya di bawah guyuran hujan lebat, ia berjalan pulang memasuki apartemen. Secara aneh, di sana Sophie tidak mengenali Arthur. Sophie hanya tahu kalau Arthur adalah tetangganya. Di sini terkuak kalau ternyata kebersamaan Arthur dengan Sophie sebelumnya hanyalah ilusi saja. Hal itu tidaklah nyata. Arthur lalu kembali ke dalam apartemennya. Di dalam, dia tidak berhenti tertawa sambil menangis. Pagi harinya, di dalam kamar pasien, Arthur yang emosi berkata kalau dia mengira kalau hidupnya adalah tragedi. Namun ternyata hidupnya adalah komedi, sambil membekap ibunya sendiri dengan bantal hingga tewas. Sesampainya di rumah, Arthur mempersiapkan dirinya untuk beraksi tampil sebagai tamu di acara Murray Franklin Show malam nanti. Tidak disangka, Arthur berencana untuk bunuh diri di acara tersebut karena menurutnya itu adalah hal yang lucu dan bisa membuat orang lain tertawa. Arthur pun bersiap-siap mengecat rambutnya dengan warna hijau sambil menari-nari menandakan kalau dia sedang bahagia saat itu. Arthur memegang foto ibunya saat masih muda dengan bertuliskan "Aku suka senyummu" dengan inisial Thomas Wayne. Ini berarti dulu mereka memang pernah berhubungan beberapa saat.
Kemudian terdengar suara bel. Setelah pintu dibuka, ternyata itu adalah Randall dan Gary yang berbelasungkawa atas kematian ibu Arthur. Mereka mengajak Arthur untuk minum agar tidak stres. Arthur lalu menjawab kalau dia baik-baik saja sejak berhenti minum obat-obatan beberapa hari lalu. Sekarang dia bisa menjadi dirinya sendiri. Randall kemudian menjelaskan tujuan aslinya datang ke sana. Randall berkata kalau dia telah diinterogasi oleh polisi soal pembunuhan 3 orang di kereta beberapa waktu sebelumnya. Randall mencurigai Arthur adalah pelakunya. Tak disangka, Arthur lalu menusuk tubuh Randall berkali-kali menggunakan gunting dan memukulinya hingga tewas. Gary yang ada di sana pun kaget dan ketakutan. Arthur kemudian berkata kalau Gary boleh pergi karena dia adalah satu-satunya orang yang bersikap baik padanya. Gary kemudian berjalan hingga keluar. Namun ternyata pintu rumah Arthur dikunci. Gary yang cebol tidak bisa meraih kunci. Arthur lalu berjalan mendekati Gary. Dia membukakan kunci dan mencium Gary, lalu membiarkan Gary pergi. Beberapa saat kemudian, Arthur berjalan pergi menuju studio. Dia menari-nari di tangga. Dari belakang, 2 polisi mengikutinya. Melihat mereka berdua, Arthur langsung berlari sekencang-kencangnya. Arthur sempat tertabrak mobil, namun dia bisa bangkit lagi dan terus berlari memasuki kereta bawah tanah. Di dalam kereta, terdapat banyak sekali orang-orang dengan kostum badut akan melakukan demo menentang pemerintahan. 2 polisi itu ikut masuk ke dalam kereta. Saat polisi itu mendekat, Arthur memancing keributan. Tak pelak, menyadari ada 2 polisi di antara mereka, kerumunan orang itu malah mengeroyok polisi tersebut hingga babak belur. Arthur pun tertawa melihat polisi yang dipukuli, lalu melanjutkan perjalanannya. Di dalam studio Murray Franklin, Arthur ditemui oleh Murray secara langsung. Murray bertanya, kenapa Arthur berpenampilan seperti badut? Apakah Arthur terkait dengan demo politik belakangan ini? Arthur menampiknya dengan menyebut kalau dia tidak ada hubungannya dengan demo-demo itu. Dia hanya ingin tampil keren di acara itu. Murray pun kemudian memakluminya. Good luck. Thanks, Murray. Arthur lalu meminta tolong kepada Murray. Jika nanti acaranya dimulai, dia ingin Murray memanggilnya dengan nama Joker. Karena sebelumnya, saat menyiarkan video tentangnya, Murray menyebut Arthur tukang bercanda atau Joker. Murray pun mengiyakan. Di balik panggung, sebelum dipanggil, Arthur melakukan gerakan-gerakan aneh. Dia menari-nari dan akhirnya dia pun dipanggil masuk dengan sebutan Joker. Arthur menari-nari di depan kamera televisi. Dia mencium salah satu bintang tamu dan kemudian duduk. Are you all right, Doctor? Sesaat Arthur terdiam karena dia terpukau, karena semuanya sama seperti apa yang dia bayangkan sebelumnya. Masuk ke dalam acara tersebut, Murray bertanya tentang penampilan Arthur. Dia menjawab dia berpenampilan seperti ini hanya ingin membuat orang lain tertawa, karena dalam video sebelumnya Arthur menjadi stand-up komedian. Lalu Murray ingin Arthur memberinya sebuah lelucon. Arthur kemudian membuka bukunya. Sesaat dia terdiam, lalu dia bercerita sebuah lelucon, namun tidak ada orang yang tertawa. What we do on this show? Okay. Arthur kemudian melanjutkan curhat. Kalau hari-harinya terasa berat, bahkan kemarin-kemarin dia telah membunuh 3 orang di dalam kereta. Sontak hal itu membuat semua orang di dalam studio pun shock. Murray sempat tidak percaya, namun Arthur mengatakan sejujurnya. Arthur jujur, karena saat ini tidak ada yang bisa menyakitinya lagi, sebab hidupnya hanyalah sebuah komedi. Lalu Arthur menganggap pembunuhan 3 orang di kereta adalah hal yang lucu, dan dia lelah berpura-pura tidak lucu di depan orang. Arthur menyebut kalau komedi itu subjektif. Those guys is funny. Saat ini lingkungan memutuskan apa yang benar dan salah, sampai hal apa yang lucu dan tidak lucu. Murray mengira kalau Arthur sengaja memimpin pergerakan pemberontakan, namun Arthur membantahnya. Arthur hanya membunuh orang-orang yang jahat. Akhir-akhir ini semua orang menjadi jahat. Semua orang membela 3 orang di kereta yang tewas, karena Thomas Wayne, si kaya raya, juga berduka. Sedangkan Arthur sendiri setiap hari ada di jalanan, dan tidak ada satu orang pun yang peduli padanya. Para orang kaya tidak pernah membayangkan bagaimana rasanya menjadi orang susah. Have you seen what it's like out there, Murray? Murray menyebut kalau kata-kata Arthur hanyalah pembelaan pribadinya saja, karena pada kenyataannya tidak semua orang itu jahat. Arthur lalu menjawab kalau Murray sendiri adalah orang yang jahat. Murray mengundangnya ke acara tersebut hanya untuk diolok-olok, dan seketika Arthur lalu menembak kepala Murray hingga tewas, dan semua orang pun panik dan berhamburan. Tak pelak, peristiwa itu menjadi berita besar di seluruh saluran televisi. Di jalanan,
Arthur yang diborgol di dalam mobil patroli melihat lingkungan sekitar yang menjadi kacau. Orang-orang bertindak dengan anarkis, dipicu oleh pernyataan Arthur di acara Murray Franklin Show. Arthur tertawa bahagia melihatnya. Tiba-tiba, sebuah mobil ambulan menabrak mobil polisi yang membawanya. Lalu beberapa orang kemudian membawa Arthur keluar dari mobil dan membaringkannya di kap mobil polisi. Orang-orang yang berdemo pun berkumpul di sekitar Arthur. Di tempat lain, di saat kekacauan terjadi, Thomas Wayne yang baru keluar dari bioskop mengajak istri dan anaknya berjalan di gang sempit. Ternyata mereka diikuti seseorang dengan topeng badut. Orang itu membunuh kedua orang tua Bruce dan mencuri kalung ibunya. Sementara itu, Arthur pun kembali siuman. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang memujanya. Dia merasa bahagia karena akhirnya ada yang mengerti perasaannya. Arthur pun mulai menari-nari, pertanda dia bahagia. Dengan menggunakan darah yang keluar dari mulutnya, Arthur menggambar senyuman di wajahnya. Semua orang pun bersorak. Scene berpindah di dalam ruangan rumah sakit jiwa. Di depan psikiater, Arthur tertawa terbahak-bahak mengingat kejadian tewasnya kedua orang tua Bruce. Sang psikiater bertanya, kenapa Arthur tertawa? Tapi Arthur menolak untuk menjelaskan dan berkata, percuma saja, kamu tidak bakalan paham. Arthur kemudian keluar dari ruang psikiater dengan bercak darah di kakinya. Arthur lalu berlari ke sana kemari, dikejar oleh penjaga, dan film pun berakhir. Pada film ini, banyak yang bilang kalau orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Namun sebenarnya bukan begitu ya guys. Joker menjadi jahat karena murni psikopat. Karena di dunia ini tidak ada kebenaran yang mutlak, tergantung perspektif masing-masing. Jadi, ya semoga kalian terhibur. Seperti biasa jangan lupa subscribe channel ini agar bisa mencapai 1000 subscriber. Like dan komen agar kami semakin semangat menghadirkan cerita film seru buat kalian semua. Harapan terbaik untuk kita semua, jangan lupa bersyukur dan semangat. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Dah.